Manchester United kerap mendatangkan pemain dengan mahar yang selangit. Sayangnya, beberapa pemain diantaranya gagal menampilkan performa yang terbaik. Namun di musim ini perjudian mereka sukses setelah pemain yang direkrut memberikan dampak perubahan yang besar. Cetak Gol coba merangkum kesuksesan pemain setan merah di musim ini sebagai berikut. Tradisi rekrutan buruk pemain Belanda. Manchester United dikenal dengan beberapa pemain Belandanya yang sukses. Mulai dari Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Sar, sampai Robin van Persie. Masing-masing nama di atas selalu dikenang karena berhasil menyumbangkan trofi Premier League. Namun dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, mereka selalu gagal melanjutkan tradisi tersebut. Terbukti beberapa pemain Belanda yang direkrut selalu gagal melanjutkan para pendahulunya itu, mulai dari Memphis Depay, Daley Blind, sampai dengan Donny van de Beek. Pertama ada Memphis Depay yang didatangkan pada tahun 2015 lalu dari PSV Eindhoven. Saat itu bomber asal Belanda itu diboyong dengan mahar sebesar 34 juta euro. Di bawah asuhan Louis van Gaal, Depay gagal menunjukkan kualitasnya. Pasalnya penyerang kelahiran Moordrecht itu punya catatan yang buruk. Selanjutnya ada Daley Blind yang didatangkan pada tahun 2014 yang lalu. Sebenarnya penampilan Blind di skuad setan merah dianggap juga nggak terlalu buruk. Dia selalu menjadi pilihan utama di bawah kepelatihan Louis van Gaal. Akan tetapi dia mulai kehilangan tempat utamanya saat setan merah dilatih oleh Jose Mourinho. Pada akhirnya Van Gaal pun menyarankan Blind untuk angkat kaki dari Old Trafford. Tradisi buruk pemain Belanda kemudian dilanjutkan oleh Donny van de Beek. Gelandang kelahiran 1997 itu gagal menunjukkan performa apiknya saat diasuh oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ole bilang kalau gaya bermain Van de Beek kurang cocok dengan taktiknya. Skuad Ajax Erik ten Hag. Manchester United resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih baru di tahun 2022 yang lalu. Dia menggantikan Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat karena dianggap punya performa yang buruk. Kedatangannya banyak memberikan harapan baru kepada para warga Old Trafford. Pasalnya dia punya track record yang tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam. Menahkodai skuad The Jordan, Ten Hag menyumbangkan 3 trofi Eredivisie, 2 Piala Belanda, dan 1 Piala Super Belanda. Kesuksesan ini ingin dia tularkan ke Manchester United. Salah satunya dengan mendatangkan sejumlah pemain Ajax Amsterdam ke Old Trafford. Sebut saja ada Anthony yang direkrut dengan mahar 95 juta euro. Sementara Lisandro Martinez juga diboyong dengan mahar 57 juta euro. Perekrutan keduanya sempat mendapatkan kecaman dari para penggemar. Pasalnya harga keduanya dianggap terlalu berlebihan dan belum terbukti bisa tampil gacor juga. Namun ternyata keduanya mampu membuktikan kalau ucapan para penggemar itu salah. Martinez berhasil menjadi duet yang kokoh di lini pertahanan bersama Rafael Varane. Bahkan kehebatannya diakui oleh pemain dari sang rival Virgil van Dijk. Bek asal Belanda ini bilang kalau kehadiran Martinez akan membuat skuad setan merah semakin kokoh. Sedangkan Anthony tampil gemilang dengan sukses mengisi sisi kanan penyerangan. Performa pemain baru yang jempolan. Berbeda dengan kedua rivalnya seperti Chelsea dan Liverpool, strategi MU dalam merekrut pemain di musim ini membuahkan hasil yang signifikan. Pasalnya beberapa pemain baru yang didatangkan oleh Erik ten Hag memberikan kontribusi yang besar. Pertama ada Christian Eriksen yang didatangkan dari Brentford pada musim panas yang lalu. Kedatangan Eriksen ke Old Trafford sempat membuat para penggemar bertanya-tanya. Sebab pemain timnas Denmark itu punya riwayat penyakit serangan jantung. Eriksen yang diremehkan mampu bangkit dengan membuktikan kualitas dirinya. Bersama setan merah, gelandang 30 tahun itu tampil impresif dan jadi andalan di lini tengah. Ten Hag bahkan mengklaim kalau kemampuan Eriksen setara dengan Kevin De Bruyne. Selanjutnya ada Casemiro yang didatangkan dari Real Madrid pada musim panas lalu. Berbeda dengan Eriksen yang didatangkan secara gratis, Casemiro diboyong dengan mahar yang cukup tinggi. Saat itu setan merah harus merogoh kocek sekitar 70 juta euro. Tapi belum genap 6 bulan bergabung, Casemiro langsung memegang peranan penting di lini tengah The Red Devils. Berdasarkan statistik dari WhoScored, dia jadi pemain dengan rata-rata rating tertinggi. Legenda Newcastle Alan Shearer nggak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Casemiro.
Dia mengatakan kalau Casemiro sudah berada di level yang berbeda dengan pemain-pemain lainnya. Kemudian juga ada Tyler Malacia yang didatangkan dari Feyenoord seharga 15 juta euro. Pemain muda berusia 23 tahun itu sudah mencatatkan 21 penampilan di skuad The Red Devils. Pembuktian Erik ten Hag. Di awal kedatangannya, Erik ten Hag sempat diremehkan bisa bersaing di papan atas klasemen. Hal ini bisa dibuktikan dari dua hasil minor yang didapatkan ten Hag pada awal laga debutnya. Saat itu, Setan Merah menelan kekalahan secara 2 kali berturut-turut oleh Brighton dan juga Brentford. Pertama, ada Brighton yang sukses mencuri 3 poin di Old Trafford setelah menang dengan skor 1-2. Berikutnya ada Brentford yang sukses mencukur habis The Red Devils dengan 4 gol tanpa balas. Dua kekalahan itu membuat mereka sempat menempati peringkat dasar klasemen. Akibat kekalahan itu membuat ten Hag mendapatkan kritikan dari legenda Setan Merah. Saat itu, Paul Scholes mengatakan kalau taktik yang digunakan ten Hag sangatlah berantakan. Bahkan dia mengklaim kalau taktik itu setara dengan klub Divisi 1 dan juga Divisi 2 Liga Inggris. Dia mengatakan kalau ten Hag nggak punya visi dan misi bermain yang jelas. Perlahan namun pasti ten Hag mulai memperlihatkan kejeniusannya. Sejak kekalahan itu, Setan Merah terus menampilkan performa yang cukup konsisten. Pada akhirnya pelatih yang berkepala licin ini sukses mengantarkan Setan Merah bersaing di papan atas klasemen. Saking superiornya, Setan Merah jadi tim yang paling konsisten di Premier League terlebih dalam beberapa pekan terakhir. Mereka bahkan jadi satu-satunya tim Inggris yang berpeluang memenangkan 4 trofi sekaligus. Mulai dari Premier League, Carabao Cup, FA Cup sampai dengan Europa League. Perjudian yang sukses. Erik ten Hag dikenal dengan sifat keras kepalanya. Pelatih berusia 52 tahun itu nggak terlalu memperdulikan pendapat dari orang-orang yang menghujatnya. Namun lambat tapi pasti juru taktik asal Belanda ini mulai menemukan komposisi yang pas dengan skuad racikannya. Hal ini terbukti dengan rentetan kemenangan yang dia dapat. Dia bahkan jadi pelatih Manchester United yang tercepat yang meraih 20 kemenangan pertama. Hebatnya, untuk bisa mencatatkan rekor itu, ten Hag cuma butuh 27 pertandingan saja. Ten Hag mampu mengalahkan nama-nama pelatih beken seperti Jose Mourinho dan Sir Alex Ferguson yang butuh 31 dan 45 laga untuk mendapatkan 20 kemenangan pertama. Keberhasilan itu nggak lepas dari perjudian sang pelatih dalam meramu skuadnya. Pemain-pemain yang dia datangkan dari Belanda bisa langsung menyesuaikan dengan cara bermainnya. Paul Scholes yang sempat mengkritik keras bahkan sekarang memuji Erik ten Hag. Dia mengatakan kalau ten Hag sudah menemukan cara yang terbaik untuk bisa membawa Setan Merah meraih kemenangan. Itulah ulasan suksesnya pemain rekrutan Manchester United di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah pemain tersebut bisa konsisten sampai dengan akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.